Kita hidup di zaman di mana narasi tentang kekerasan agama bergema di mana-mana. Dari berita harian hingga percakapan warung kopi, agama sering dituding sebagai sumber konflik abadi, biang keladi perang, teror, dan perpecahan umat manusia. Tapi benarkah demikian? Apakah agama memang secara inheren mengandung benih kekerasan? Ataukah ada cerita yang lebih rumit dan lebih manusiawi di balik hubungan antara keyakinan suci dan pertumpahan darah? Dalam Fields of Blood, Religion and the History of Violence, Karen Armstrong mengajak kita melakukan perjalanan yang berbeda. Melalui penelusuran sejarah yang mendalam, dari peradaban kuno Mesopotamia, India, Tiongkok, hingga monarki Israel, dari kekaisaran pramodern hingga negara bangsa sekuler masa kini, Armstrong menunjukkan bahwa agama jarang menjadi penyebab kekerasan. Agama lebih sering menjadi bahasa yang dipakai oleh kekuasaan politik dan ekonomi untuk membenarkan apa yang sebenarnya adalah perebutan sumber daya, ambisi teritorial, atau penindasan struktural. Narasi ini bukan pembelaan buta atas agama, juga bukan serangan terhadap sekularisme. Ini adalah upaya untuk memahami bagaimana manusia, sebagai makhluk pencari makna, telah menggunakan simbol-simbol sakral untuk mengukuhkan kekuasaan, mengkritik ketidakadilan, dan sekaligus terjebak dalam dilema antara hasrat akan ketertiban dan kerinduan akan perdamaian. Jadi, seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Enak teman. Kalau kita membayangkan agama hari ini sebagai urusan pribadi, ritual di rumah ibadah, atau sistem keyakinan individual, maka kita sedang memproyeksikan konsep modern ke masa lalu yang sama sekali asing. Inilah poin penting pertama yang ditegaskan Karen Armstrong dalam Fields of Blood. Dalam dunia pramodern, agama tidak pernah berdiri sendiri sebagai wilayah terpisah dari politik, ekonomi, atau kehidupan sehari-hari. Masyarakat kuno tidak punya kata yang tepat untuk menyebut agama sebagaimana kita memahaminya sekarang. Dalam bahasa Yunani atau Latin, tak ada padanan yang pas. Bahasa Arab punya kata ad-din, yang artinya seluruh cara hidup. Bahasa Sanskerta mengenal dharma, konsep yang mencakup hukum, moral, dan tata sosial sekaligus. Artinya, agama bukan sesuatu yang bisa dipisahkan dan dimasukkan ke dalam kotak privat. Ia meresap ke segala aspek hidup. Armstrong menggambarkannya dengan metafora yang tajam. Memisahkan agama dari politik di masa lalu itu ibarat mencoba memisahkan gin dari koktail. Mustahil. Karena keduanya sudah menyatu dalam satu substansi. Setiap aktivitas, mulai dari berburu, bertani, berdagang, membangun kota, sampai berperang, dianggap sebagai tindakan sakral. Tak ada yang sekuler. Mengapa begitu? Karena manusia adalah makhluk pencari makna. Kita butuh merasakan bahwa hidup kita punya tujuan yang lebih besar, terutama di tengah penderitaan, ketidakpastian, dan kesadaran akan kematian. Dengan menyatukan segala aspek hidup dengan yang sakral, manusia pramodern merasa terhubung dengan realitas yang lebih kekal, lebih besar dari diri mereka sendiri. Contoh konkret Armstrong adalah masyarakat Mesopotamia kuno. Di sana, kota dianggap sebagai milik dewa, raja adalah wakil dewa di bumi, dan semua warga, dari bangsawan sampai tukang roti, dipandang sedang melayani para dewa. Kuil bukan cuma tempat sembahyang, tapi juga gudang hasil panen, pusat administrasi, dan simbol kekuasaan. Tak ada istilah pendeta yang terpisah dari elit penguasa, para bangsawan sendirilah yang memimpin upacara. Agama, dalam hal ini, adalah politik yang disucikan. Ini bukan karena mereka primitif atau tidak bisa membedakan. Justru sebaliknya, mereka dengan sengaja mengaburkan batas antara yang sakral dan yang duniawi agar segala tindakan politik punya bobot moral dan kosmis. Dengan cara itu, kekuasaan bisa dikukuhkan, ketimpangan sosial bisa dibenarkan, dan eksploitasi atas petani bisa dianggap sebagai bagian dari tatanan ilahi. Jadi, ketika kita membaca catatan sejarah tentang perang agama atau pengorbanan ritual, kita harus ingat, di mata pelakunya dulu, itu bukan sekadar urusan keyakinan, tapi bagian dari tata kelola masyarakat, pertahanan ekonomi, dan keberlangsungan peradaban itu sendiri. Agama bukan alat di tangan politik, ia adalah bahasa yang dipakai politik untuk berbicara. Jika agama dan politik sudah menyatu sejak awal, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana tepatnya agama digunakan untuk melayani kekuasaan? Armstrong menunjukkan bahwa agama tidak hanya jadi latar belakang spiritual sebuah peradaban, tapi menjadi alat aktif yang dirancang untuk membentuk, mengendalikan, dan memperluas kekuasaan. Caranya beragam, tapi pola-pola dasarnya bisa dilacak dari Mesopotamia sampai Tiongkok kuno. Pertama, mitos dan ritual digunakan untuk melegitimasi hierarki sosial yang timpang. Ambil contoh masyarakat Sumeria sekitar 3000 sebelum Masehi. Mereka baru saja menciptakan sistem pertanian intensif yang melahirkan surplus pangan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, muncul kelompok elit yang hidup dari kerja orang lain. Ini adalah terobosan besar sekaligus pelanggaran terhadap tatanan egalitarian zaman pemburu pengumpul. Bagaimana membenarkannya? Mereka menciptakan mitos bahwa para dewa sendiri hidup seperti bangsawan. Anu di langit sebagai raja, Enlil sebagai penasihat, Enki sebagai menteri pertanian. Struktur sosial di bumi, kata mereka, hanyalah cerminan dari struktur ilahi. Dengan demikian, petani yang bekerja keras untuk elit tidak lagi melihat diri mereka sebagai korban eksploitasi, tapi sebagai
sebagai bagian dari tatanan kosmis yang suci. Agama di sini berfungsi sebagai penenang sosial yang ampuh. Kedua, agama dipakai untuk mengabsahkan kekerasan negara, baik dalam bentuk penindasan internal maupun ekspansi militer. Di Babilonia, ritual tahunan Akitu bukan sekadar perayaan tahun baru, itu adalah drama politik yang menegaskan kembali hak raja untuk berkuasa. Dalam upacara itu, sang raja dipermalukan dengan ditampar oleh sang imam dan direbahkan, lalu diampuni oleh Dewa Marduk. Proses ini menunjukkan bahwa raja pun tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi, tapi sekaligus mengukuhkan bahwa hanya dialah yang punya akses ke yang ilahi. Ritual itu juga dihadiri oleh patung-patung dewa dari seluruh kota taklukan, simbol politik bahwa kekuasaan Babilonia disetujui oleh seluruh kekuatan supranatural. Dengan kata lain, agama menjadi bahasa diplomasi ilahi yang memperkuat hegemoni. Di tempat lain seperti di India awal, kita melihat bagaimana ritual keagamaan dirancang untuk melatih psikologi perang. Kata yoga yang sekarang kita kaitkan dengan meditasi dan kedamaian, awalnya berarti menghubungkan kuda-kuda perang ke kereta sebelum serangan. Upacara itu disertai minuman memabukkan soma dan nyanyian pujian kepada dewa perang Indra, sehingga para pejuang merasa menjadi bagian dari pertempuran kosmis antara dewa dan iblis. Ini bukan sekadar persiapan fisik, tapi pemrograman mental, agar mereka bisa membunuh tanpa ragu, karena musuhnya sudah dianggap sebagai jelmaan kejahatan mutlak. Ketiga, agama menjadi alat pemusatan kekuasaan dan penyatuan identitas. Contoh paling jelas adalah reformasi besar-besaran yang terjadi di kerajaan Yehuda, abad ke-7 sebelum Masehi. Saat itu kerajaan kecil itu terjepit antara dua raksasa, Mesir dan Asyur. Raja Yosia dan para pendeta melakukan gerakan pemusatan agama dengan menciptakan buku hukum yang diklaim berasal dari Musa. Buku itu mengharuskan semua ibadah dipusatkan di Yerusalem, melarang penyembahan dewa lokal, dan menyerukan pemusnahan terhadap siapa saja yang menyembah selain Yahweh. Tindakan ini punya motif politik yang jelas. Dengan menyatukan ibadah, Raja Yosia menyatukan kekuasaannya. Dewa-dewa lokal sering dikaitkan dengan klan atau suku tertentu yang bisa menjadi pesaing politik. Dengan menghancurkannya, sang raja mencairkan kekuatan oposisi. Di sini, agama menjadi alat nation building purba, menciptakan identitas umat Yahweh yang setia pada satu raja dan satu ibadah. Mekanisme terakhir adalah adaptasi agama untuk kepentingan imperial. Ketika Kekaisaran Persia di bawah Darius pertama ingin memperluas kekuasaannya, mereka tidak menghancurkan agama lokal, melainkan mengadopsi dan memodifikasinya. Darius mengambil konsep Zoroaster tentang pertempuran abadi antara kebenaran dan kebohongan, lalu mengubahnya menjadi pembenaran untuk penaklukan. Semua bangsa di luar Persia adalah bagian dari kebohongan yang harus ditaklukkan demi kebaikan dunia. Agama yang awalnya lahir dari perlawanan terhadap kekerasan, di tangan kekaisaran berubah menjadi ideologi ekspansi. Pola-pola ini menunjukkan bahwa agama bukanlah sumber kekerasan itu sendiri, tapi sumber otoritas simbolis yang bisa dimobilisasi oleh penguasa. Agama menyediakan narasi, ritual, dan sistem makna yang membuat penindasan terlihat alamiah, perang terlihat suci, dan kekuasaan terlihat tak terbantahkan. Yang menarik, mekanisme ini bekerja karena agama memang menyentuh bagian terdalam manusia. Rasa takut akan kekacauan, kerinduan akan keteraturan, dan kebutuhan untuk merasa hidupnya bermakna. Penguasa yang pintar bukan memaksakan agama dari luar, tapi menyusupkan agenda politik ke dalam bahasa iman yang sudah hidup di hati rakyat. Di balik semua narasi tentang agama yang melayani kekuasaan, ada kisah lain yang sering tersembunyi. Kisah tentang suara-suara yang justru bangkit dari dalam tradisi keagamaan itu sendiri untuk melawan logika kekerasan dan penindasan. Inilah dilema etis yang Armstrong ungkap dengan jernih. Agama punya dua wajah. Ia bisa menjadi alat legitimasi penguasa, tapi sekaligus menjadi sumber kritik dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Mari kita mulai dari India. Di tengah masyarakat yang terobsesi dengan peperangan dan hierarki kasta, muncul gerakan-gerakan Renunciation, orang-orang yang meninggalkan kehidupan duniawi untuk mencari kebenaran di hutan atau jalanan. Mereka bukan bangsawan yang mencari kekuasaan, tapi justru orang-orang yang menolak logika kekuasaan itu sendiri. Buddha dan Mahavira, pendiri Jainisme, adalah contoh terbesar. Keduanya berasal dari kasta kesatria, kelas yang seharusnya hidup untuk berperang. Tapi mereka memilih jalan sebaliknya, ahimsa, tanpa kekerasan. Bagi mereka, kekerasan bukan hanya soal perang, tapi juga cara berpikir yang memisahkan kita dan mereka, yang menganggap sebagian manusia lebih berharga dari yang lain. Meditasi yang mereka ajarkan adalah latihan untuk melampaui ego, untuk merasakan kesatuan dengan semua makhluk. Agama di sini bukan lagi alat kekuasaan, melainkan senjata moral untuk melucuti kekuasaan. Di tempat lain, di kerajaan Israel kuno, kita mendengar suara para nabi seperti Amos dan Yesaya. Mereka bukan pendukung istana, melainkan pengkritik paling keras terhadap ketidakadilan sosial. Amos berteriak di pintu gerbang kota. Mereka menjual orang benar untuk uang dan orang miskin untuk sepasang kasut, sebagaimana termaktub dalam Amos pasal 2 ayat 6. Dia mengecam elit yang hidup bermewah sementara petani kelaparan, dan memperingatkan bahwa ketidakadilan itu akan mendatangkan kehancuran. Yang menarik, para nabi ini tidak memakai bahasa politik sekuler, mereka memakai bahasa agama. Mereka berkata,
Ini bukan hanya kesalahan politik, ini dosa di mata Yahweh. Dengan cara itu, mereka memberi otoritas transenden pada perlawanan mereka. Agama menjadi pengeras suara moral yang tidak bisa dibungkam oleh kekuasaan manusiawi. Tapi disinilah dilemanya muncul. Suara-suara kritis ini seringkali terjepit antara ideal dan realitas. Ambil contoh Kaisar Asoka di India abad ketiga sebelum Masehi. Setelah menyaksikan kekejaman perang di Kalinga, dia mengalami perubahan hati yang dalam. Dia meninggalkan kebijakan militeristik dan mulai memerintah dengan dhamma, etika kasih sayang yang terinspirasi Buddhisme. Dia membangun rumah sakit, melindungi hewan, dan mengampuni musuh. Tapi, bisakah seorang kaisar benar-benar meninggalkan kekerasan? Tidak. Asoka sendiri mengakui bahwa dia tidak bisa membubarkan pasukannya. Ancaman pemberontakan dan invasi dari luar selalu ada. Di sini agama bertemu dengan real politik. Ideal tanpa kekerasan harus berhadapan dengan kebutuhan untuk mempertahankan negara. Agama bisa menginspirasi penguasa untuk lebih manusiawi, tapi tidak bisa menghapuskan logika kekerasan yang melekat dalam sistem kenegaraan. Contoh lain yang menarik datang dari Tiongkok kuno, dari para filsuf Konfusian. Mereka percaya bahwa penguasa harus memerintah dengan ren, kebaikan hati, empati, dan kebijaksanaan. Kongzi sendiri mengatakan, pemerintah yang baik tidak perlu mengandalkan hukuman, cukup dengan moralitas dan teladan. Tapi apa yang terjadi dalam praktiknya? Kaisar-kaisar Tiongkok tetap membutuhkan tentara, pajak yang memberatkan, dan hukuman keras untuk menjaga stabilitas. Para sarjana Konfusian seringkali hanya jadi pembenaran moral di pinggiran kekuasaan, sementara keputusan-keputusan keras tetap diambil dengan logika legalisme atau militerisme. Agama, atau filsafat moral, di sini menjadi semacam conscience of the state, suara hati yang terus mengingatkan, tapi jarang benar-benar memegang kendali. Apa yang bisa kita pelajari dari dilema ini? Armstrong menunjukkan bahwa agama bukanlah entitas yang statis. Ia adalah medan pertarungan makna. Di satu sisi, penguasa berusaha memakainya untuk mengukuhkan status quo. Di sisi lain, para nabi, sufi, biksu, atau mistikus berusaha menariknya ke arah kritik dan transformasi. Pertarungan ini tidak pernah selesai, karena agama, sebagai sistem makna yang mendalam, selalu mengandung kemungkinan untuk dibaca ulang, ditafsirkan kembali, dan diarahkan untuk tujuan yang berbeda. Yang tragis, seringkali suara kritik justru dikooptasi kembali oleh kekuasaan. Kekristenan awal, misalnya, lahir sebagai gerakan kaum tertindas di pinggiran Kekaisaran Romawi. Tapi beberapa abad kemudian, ia menjadi agama resmi kekaisaran yang digunakan untuk melegitimasi penaklukan dan penindasan. Buddhisme yang awalnya menolak kekerasan, di tangan penguasa tertentu bisa menjadi pembenaran untuk perang suci. Di sini kita melihat siklus yang berulang. Agama melahirkan kritik, kritik itu berubah menjadi kekuatan. Lalu kekuatan itu sendiri memakai agama untuk melanggengkan diri. Pada akhirnya, Armstrong mengajak kita melihat agama bukan sebagai penyebab kebaikan atau kejahatan, melainkan sebagai cermin dari konflik manusia yang lebih dalam, antara hasrat untuk berkuasa dan kerinduan akan keadilan, antara kebutuhan akan ketertiban dan impian akan kebebasan. Agama memperbesar dan menguduskan konflik itu, tapi akarnya tetap ada di dalam hati manusia, yang bisa begitu kejam, tapi juga begitu merindukan damai. Kita sampai pada titik balik yang paling sering disalahpahami dalam diskusi tentang agama dan kekerasan. Transisi ke dunia modern. Disinilah Armstrong melancarkan kritiknya yang paling tajam. Dia menunjukkan bahwa narasi populer yang menyebut agama sebagai biang keladi kekerasan sepanjang sejarah sebenarnya adalah konstruksi modern yang justru mengaburkan akar masalah yang sesungguhnya. Pertama, mari kita pahami bagaimana pemisahan agama dan politik muncul. Ini bukan hasil evolusi alami masyarakat, melainkan reaksi traumatis terhadap kekerasan massal di Eropa abad ke-17. Setelah perang 30 tahun yang menghancurkan, konflik yang melibatkan dinasti, wilayah, dan kepentingan ekonomi, meski dibungkus bahasa Protestan versus Katolik, para filsuf dan negarawan mulai berargumen bahwa agama harus dipinggirkan dari urusan publik. Mereka menciptakan apa yang Armstrong sebut mitos piagam negara bangsa modern, bahwa perdamaian hanya mungkin jika agama disingkirkan dari politik. Dari sini lahirlah konsep sekularisme yang kita kenal sekarang, bukan sebagai netralitas, tapi sebagai ideologi baru pengganti agama. Tapi di sini ada ironi besar. Negara bangsa modern yang mengusung panji sekular ternyata tidak benar-benar meninggalkan pola pikir keagamaan. Mereka hanya memindahkan sakralitas kepada entitas baru, bangsa, bendera, konstitusi, kemajuan, atau ideologi. Nasionalisme, kata Armstrong, memiliki semua ciri agama, ritual, seperti upacara bendera, dogma, tentang sejarah nasional yang disucikan, moralitas, pengorbanan untuk tanah air, dan musuh bersama, bangsa lain atau kelompok pengkhianat. Bahkan negara komunis sekuler seperti Uni Soviet menciptakan agama baru dengan Lenin sebagai nabinya dan revolusi sebagai penebusannya. Jadi yang terjadi bukanlah penghapusan agama dari kehidupan publik, melainkan pengalihan kesetiaan religius ke institusi sekuler. Inilah yang menjelaskan mengapa kekerasan tidak berkurang di era modern, ia hanya berubah bentuk. Perang Dunia Pertama dan Kedua tidak diperangi atas nama Tuhan, tapi atas nama bangsa, imperium, atau ideologi
ideologi. Jutaan orang tewas bukan karena perang salib, tapi karena nasionalisme, fasisme, dan komunisme. Namun dalam kesadaran populer Barat, narasi yang tertanam kuat adalah agama penyebab semua perang besar dalam sejarah. Pernyataan ini, yang Armstrong dengar dari taksi London sampai akademisi Oxford, dia sebut sebagai mantra modern yang ahistoris. Mengapa keliru? Karena klaim itu mengabaikan kompleksitas motif kekerasan. Ambil contoh perang salib. Ya, Paus menyebutnya perang suci, tapi motivasi sebenarnya adalah perluasan wilayah, kontrol rute perdagangan, dan tekanan demografis di Eropa. Atau konflik kontemporer di Timur Tengah, sering dikatakan sebagai pertikaian agama Sunni Syiah. Padahal melibatkan perebutan sumber daya minyak, warisan kolonial, dan perebutan hegemoni regional. Agama di sini menjadi bahasa yang dipakai untuk memobilisasi massa, tetapi akar konfliknya seringkali politis ekonomis. Yang lebih berbahaya, mitos kekerasan agama ini telah menciptakan kambing hitam yang sempurna. Dengan menyalahkan agama, terutama Islam pasca 11 September, masyarakat Barat bisa merasa bahwa kekerasan mereka sendiri, kolonialisme, intervensi militer, bom atom, lebih rasional dan dapat dibenarkan. Agama menjadi tong sampah psikologis tempat kita membuang semua kekerasan yang tidak ingin kita akui sebagai produk modernitas sendiri. Ini yang Armstrong sebut sebagai ritual kambing hitam modern. Mengusir agama ke padang gurun politik sambil mengabaikan kekerasan struktural yang kita jalankan setiap hari. Pada akhirnya, Armstrong mengajak kita untuk berhenti melihat agama sebagai entitas yang terpisah dari konteks sejarah dan sosialnya. Kekerasan yang kita sebut agama sebenarnya adalah kekerasan manusia yang menggunakan simbol-simbol suci. Dan manusia modern, dengan negara, pasar, dan ideologinya, tidak lebih damai dari nenek moyangnya. Kita hanya lebih pandai menyembunyikan kekerasan kita di balik bahasa rasionalitas, kemajuan, dan keamanan nasional. Dengan demikian, tesis Armstrong menjadi jelas. Masalahnya bukan agama versus sekularisme, melainkan bagaimana sistem kekuasaan, baik yang religius maupun sekuler, menggunakan narasi sakral untuk membenarkan dominasi dan kekerasan. Dan solusinya bukan dengan menyingkirkan agama dari ruang publik, melainkan dengan mengakui dan mengatasi logika kekerasan itu sendiri, dimanapun ia bersembunyi. Hatur nuhun semuanya, sekian, dan jangan lupa seruput kopinya. Enak tenan. Lagi.